Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Bapak Ibu. Bagaimana kabar Anda semua? Mudah-mudahan admin doakan teman-teman guru semua di seluruh Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Izin kali ini Bapak Ibu, edisi belajar bersama, admin ingin berbagi eh, untuk membuat modul ajar yang baik tentunya Bapak Ibu. Kita tahu bahwa salah satu perangkat pembelajaran yang harus kita miliki ketika mengajar di kelas tentu harus memiliki atau membuat perangkat ajar yang salah satunya adalah modul ajar. Nah, bagaimana sekarang membuat modul ajar yang baik Bapak Ibu? Kita ingin berbagi bahwa modul ajar yang baik itu salah satunya itu dapat meningkatkan efektivitas ya proses pembelajaran. Di kali ini izin admin Bapak Ibu ya untuk membuat atau membahas bagaimana sih sebenarnya membuat modul ajar yang baik itu. Nah, pertama kita akan sampaikan dulu karakteristik ya sebuah modul ajar yang baik Bapak Ibu. Ini ada empat karakter. Yang pertama adalah relevan. Di isi modul harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan konteks pembelajaran. Sehingga hasilnya nanti tentu ya harapannya adalah baik. Harapannya ada peningkatan kompetensi untuk peserta didik kita. Relevan yang dimaksud di sini adalah antara kebutuhan dengan konteks pembelajarannya harus match gitu Bapak Ibu, harus matching ya teman-teman. Jadi tentu harus relevan isi modulnya. Yang kedua adalah struktural. Nah, struktur daripada modul ajar ada tema, ada subtema, kemudian urutan bahasan harus jelas dan teratur sehingga runut begitu dan tertib ya. Jadi kelihatannya mekanisme sistematikanya itu runtut sehingga mudah dipahami oleh siapapun, tidak hanya oleh si guru yang membuat, tetapi ketika digunakan oleh teman-teman yang lain maka bisa dan mudah dipahami. Jadi jelas strukturnya. Kemudian yang ketiga adalah jelas dan mudah dipahami. Nah, di sini yang dimaksud jelas dan mudah dipahami adalah bahasa yang digunakannya harus mudah dipahami dan sesuai dengan level peserta. Artinya Bapak Ibu, bahasanya harus operasional, ya, tidak rancu. Kemudian mudah dipahami dalam arti baik dari sisi konten, substansi, isi, termasuk redaksi kalimat demi kalimatnya. Sehingga siapapun yang menggunakan modul ajar kita itu bisa dimudah dan dipahami. Kemudian yang keempat adalah interaktif. Modul harus menyediakan kesempatan untuk peserta ya terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Jadi bagaimana caranya kita meramu sebuah bahasa, kemudian meramu sebuah kalimat yang tentu mengandung unsur interaktif di dalamnya. Keterlibatan siswa baik dalam proses pembelajaran ya, kemudian interaksi, diskusi dan lain-lainnya Bapak Ibu. Tentu ini menjadi sebuah karakter dari sebuah modul. Dan kita harapkan dalam proses pembelajaran terjadi interaksi baik antara siswa dengan siswa atau peserta didik dengan peserta didik maupun antara peserta didik dengan guru. Nah, ini adalah sebuah karakter ya, karakter sebuah modul ajar yang baik. Jadi paling tidak minimal ada 4 hal: relevan, struktur, kemudian jelas dan mudah dipahami, kemudian interaktif. Lalu bagaimana kita mengidentifikasi tujuan dan target peserta? Yang pertama, jangkauan peserta yang jelas. Di modul ajar Bapak Ibu, di situ ada target peserta didik. Apakah reguler misalnya di situ ya, artinya murid yang biasa-biasa, ada murid yang mungkin kompetensinya setingkat lebih tinggi dibanding dengan siswa-siswa yang normal. Termasuk siswa-siswa yang barangkali termasuk ke ABK, berkebutuhan khusus ya, terutama bagi sekolah-sekolah sebagai penyelenggara pendidikan inklusi. Jadi tentu di sini ada pembagian peran Bapak Ibu. Kemudian bagaimana seorang guru bisa meramu dari karakteristik siswa yang berbeda sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Tentu ada pemilahan, ya, ada klasifikasi di dalam pelayanan terutama bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus.
Itu yang pertama, jangkauan peserta yang jelas. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran yang jelas. Nah, tujuan pembelajaran yang jelas di sini Bapak Ibu, baik dari sisi konten, isi, kemudian redaksi kalimat, dan tentu dalam menyusun sebuah tujuan pembelajaran ada kaidah-kaidah yang harus diperhatikan. Misalnya mengandung unsur ABCD, ada audien, behavior, kondisi, dan degree-nya jelas. Jadi tujuan pembelajaran yang dibuatnya itu mudah dipahami, sederhana, bahasanya konkret, dan bahasanya operasional. Jadi tidak multitafsir lah, intinya begitu. Itu tujuan pembelajaran. Lalu bentuk pembelajaran yang disesuaikan. Nah, yang dimaksud dengan bentuk pembelajaran yang disesuaikan adalah pilih bentuk pembelajaran yang paling sesuai seperti latihan, diskusi, dan penugasan. Biasanya Bapak Ibu, ketika kita selesai mengajar, maka sebagai refleksi atau review dari sebuah pembelajaran, setelah materi selesai diajarkan, maka untuk melihat atau mengukur seberapa besar keberhasilan dari suatu materi pelajaran, maka biasanya ada tugas-tugas tambahan untuk siswa. Seperti misalnya ada latihan, kemudian mungkin juga diskusi ya, termasuk juga penugasan. Nah, jadi ada 3 dalam rangka tadi untuk mengidentifikasi tujuan dan target peserta. Sekali lagi, 3 hal itu. Yang pertama, jangkauan peserta yang jelas, tujuan pembelajaran yang jelas, termasuk bentuk pembelajaran yang disesuaikan. Lalu yang berikutnya, salah satu unsur bagaimana membuat modul ajar yang baik adalah mengatur struktur modul. Mengatur struktur modul Bapak Ibu. Yang pertama, tema. Tentukan tema pembelajaran yang akan dibahas dalam modul ajar. Ya, ini tentunya Bapak Ibu, dalam menentukan sebuah tema, tentu harus dirunut mulai dari capaian pembelajaran, kemudian alur tujuan pembelajaran, sampai kepada modul ajar. Nah, tema ini tentu harus ditentukan terlebih dahulu, sehingga alur tujuan dan tujuan pembelajarannya jelas. Kompetensi yang diinginkan oleh seorang guru terhadap siswa atau terhadap peserta didiknya jelas. Yang kedua adalah subtema. Subtema ini adalah turunan dari tema. Jadi kalau tema mungkin bahasa masih umum lah ya, masih umum. Artinya masih perlu dijabarkan. Jadi kita buat judul kecilnya lagi menjadi lebih spesifik, kita sebut subtema. Jadi bagi tema menjadi topik yang lebih kecil untuk memudahkan peserta memahami konten. Nah, setelah itu Bapak Ibu baru bahasan. Alur bahasan dengan sedemikian rupa sehingga modul memiliki struktur yang jelas dan terasa mulus ya dalam pembelajaran. Itu Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ya, penggunaan bahasa yang sesuai, kemudian penggunaan kata yang sederhana, penggunaan contoh nyata. Itu Bapak Ibu. Jadi maksud ada 3 hal dalam penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dipahami itu. Pertama, penggunaan bahasa yang sesuai, penggunaan kata sederhana, lalu penggunaan contoh yang nyata. Nah, sekarang menyertakan latihan dan evaluasi Bapak Ibu. Ini penting sekali Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa melihat dan mengukur setelah selesai proses pembelajaran di dalam modul ajar. Yang pertama adalah latihan pembelajaran ya, sebagai alat evaluasi, kemudian merekam dan evaluasi pembelajaran, lalu penggunaan pembelajaran kolaboratif. Nah, latihan pembelajaran ini adalah masukan latihan-latihan yang relevan dalam modul untuk membantu proses ya, mengasah pemahaman dan memperkuat keterampilan. Lalu merekam dan evaluasi pembelajaran. Ini masukan penilaian evaluasi untuk memonitor kemajuan peserta. Lalu penggunaan pembelajaran kolaboratif. Gunakan pembelajaran kolaboratif untuk pemecahan masalah atau pengerjaan tugas bersama. Nah, di bagian ini Bapak Ibu tentu yang kalau admin simpulkan adalah pentingnya asesmen di dalam sebuah proses pembelajaran. Jadi nanti di akhir kegiatan proses pembelajaran ada asesmen untuk mengukur seberapa besar capaian peserta didik di dalam menyerap ya sebuah materi pelajaran. Dan inilah nanti yang menjadi tolak ukur kita, yang menjadi landasan kita
apakah perlu nanti diperbaiki atau diremedial di bagian-bagian tertentu, atau memang kita terus mengadakan pengayaan sebagai memperkaya ya, untuk memperkaya, memperluas dari materi yang sudah kita ajarkan. Nah, jadi inilah pentingnya menyertakan latihan dan evaluasi sebagai tindakan kita yang terakhir tentu untuk mengukur keberhasilan kita dalam proses pembelajaran. Itu saja ya Bapak Ibu, barangkali ini yang dapat admin bagikan terkait dengan bagaimana membuat modul ajar yang baik. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan, dan struktur yang ada atau komponen-komponen yang ada di dalam modul ajar memang sudah diatur ya Bapak Ibu, sudah diatur oleh beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh kementerian. Salah satunya adalah capaian pembelajaran yang sudah baku ya, itu ditetapkan oleh pemerintah, dan kita nanti tinggal mengembangkan bagaimana membuat CP, lalu alur tujuan pembelajaran dan dan modul ajar yang kita akan buat. Itu ya barangkali Bapak Ibu yang dapat Andik bagikan. Selamat berlatih nanti bagaimana membuat modul ajar, dan insya Allah nanti di tayangan berikutnya kita bagaimana membuat langkah-langkah membuat modul ajar, termasuk nanti komponen-komponen apa saja yang ada di dalam modul ajar itu. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.